Kalau di gereja kan kita langsung Iya, grogi gitu. betul. Ya, kalau kita ibadah tatap muka dengan secara virtual, ya secara virtual ini lebih mudah gitu ya, tidak grogi. Tetapi ada juga yang bisa grogi, nggak selalu nggak grogi ya. Karena apa? Kita yang biasa ibu-ibu rumah tangga, kemudian harus berbicara di depan umum, itu yang membuat kita nanti gimana ya kalau kesalahan kata, wah nanti malu dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita tampil dalam ibadah onsite itu memang tegangannya lebih hebat lagi gitu ya. Pengalaman dari ibu-ibu yang jadi MC, wah bisa nggak bisa tidur katanya ya kalau jadi MC itu udah kepikiranan. Nah, tapi sebetulnya itu berpulang kembali pada persiapan kita. Kita lanjut ya, ibu-ibu. Nah, unsur ibadah di dalam Mazmur 22 ini, 122 ayat 1 sampai 9, kalau nanti ibu-ibu baca di rumah, di sana mau katakan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, bahwa Allah itu hadir. Ya. Allah itu yang mengundang kita itu sebagai tamu. Kemudian, ada sukacita ketika kita dibilang akan beribadah kepada Tuhan, itu yang dialami oleh umat Israel. Ya, ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian juga kita berdoa ya di rumah Tuhan, bergembira di rumah Tuhan. Salah pencet. Dan setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita kembali pada kehidupan kita. Harusnya menjadi lebih benar. Dan keberlangsungan ibadah itu menjadi tanggung jawab umat Tuhan untuk mempersiapkannya. Nah, ibadah sendiri merupakan pertemuan antara Allah dan umatnya. Allah memberikan sesuatu dan umat menerimanya. Ini yang tergambar ya ketika kita beribadah pada hari Minggu dengan kata ibadah yang lengkap. Orang percaya memberikan pujian kepada Allah, mengaku dosa, dan Allah memberikan pengampunan dosa. Orang percaya atau jemaat berdoa kepada Allah, ya, dan Allah berfirman serta memberikan berkat. Nah, disinilah posisi pemimpin acara itu, yaitu MC, menjadi sangat penting. Istilah dalam pemimpin acara ada 3 istilah. Chairman mengkoordinir seluruh acara sehingga tujuan pertemuan terlaksana, atau MC, Master of Ceremony, itu memiliki wewenang, tapi wewenangnya terbatas sesuai yang dipercayakan kepadanya. Dan song leader memimpin puji-pujian. Ya, jadi tugasnya memimpin puji-pujian, tidak mengajak jemaat untuk menyanyi. Nah, tugas pemimpin acara atau MC inilah yang perlu kita ketahui bersama. Nah, kita pindahkan ya. Tugas yang pertama, MC harus mempersiapkan umat untuk datang dan bersekutu pada Tuhan dan dengan saudara seiman. Tugas MC adalah membangun suasana, ya, suasana rohani, suasana yang khidmat, ya, melalui puji-pujian, agar tercipta suasana sedemikian rupa sehingga umat itu siap menerima firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini tidak mudah ya ibu-ibu ya. Barangkali ibu-ibu kalau melihat di YouTube ya bagaimana peranan MC itu sangat luar biasa ya, menggugah perasaan umat Tuhan atau jemaat sampai mereka bisa sedemikian rupa emosinya mengangkat tangan, menaikkan pujian pada Tuhan tanpa merasa malu, bahkan meloncat-loncat. Tetapi kalau di kita tentu berbeda ya tata caranya. Kemudian berikutnya, ini kok kurang main ya. Syarat menjadi MC
Syarat menjadi MC adalah kita sudah lahir baru, ya, artinya menjadi anggota Gereja Kristus dan sudah hidup baru, lalu mengandalkan Roh Kudus di dalam pelayanan kita, juga di dalam tugas menjadi MC, punya relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jangan sampai kita itu berperan di gereja dengan tugas penting sebagai MC, tapi kita punya banyak musuh. Ada rindu, ya, untuk melayani Tuhan. Dan kita mengenal persekutuan tersebut. Maksudnya apa ya mengenal persekutuan tersebut? Maksudnya begini ya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh diminta menjadi MC untuk di mana? Ya, apakah persekutuan wanita, pemuda, atau pria, atau wilayah, ya, atau ibadah wanita, atau menjadi MC di sebuah pernikahan, ya, di mana ada upacara pemberkatan atau pengucapan syukur, ya, kalau di luar gereja pengucapan syukur. Nah, karena itulah itu kita harus mengenal apa yang menjadi tugas MC, mengenal persekutuan atau tempat di mana dia itu akan menjadi MC. Nah, apa kriteria seorang MC? Terampil dan kreatif, ya. Percaya diri, cukup berani, beriman pada Kristus, berwibawa, dan ada persiapan diri. Seperti tadi, kalau ibu-ibu mengikuti dalam pembukaan tadi, Ibu Selvi ya sudah membawakan MC dengan baik, ya, dan benar, di mana memberikan komentar atau pendahuluan beberapa kalimat sebelum masuk pada lagunya. Ada kepercayaan diri, ya. Nah, beriman pada Kristus ikut, ya, memberikan dampak yang positif ketika kita dalam hidup sehari-hari kita berserah sama Tuhan, percaya pada pimpinan Tuhan, itu akan keluar sendiri, ya, aroma atau nuansa lebih terasa, lebih dirasakan oleh jemaat, ya, seperti kalau ibu-ibu mendengar penyanyi-penyanyi rohani, ya, bagaimana lagu itu seperti misalnya Ibu Herlin Perina, nah, lagu itu bisa memberkati umatnya karena ada relasi yang baik dengan Tuhan di dalam urapan Roh Kudusnya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh MC? Persiapan hati, ya, yang utama persiapan hati dan persiapan diri kita. Yang tadi saya katakan, kita tetap punya hubungan yang mesra, yang baik dengan Tuhan, punya kehidupan, devosi atau doa saat teduh penyembahan, ya, mengakui dosa, motivasi yang murni ketika saya tampil di depan mimbar, ya, atau lewat layar Zoom, bukan untuk pamer diri, ya, bukan untuk cari pujian, tetapi untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Lalu juga persiapan hati menghadapi relasi dengan sesama. Apa ada dendam, ya, iri, amarah dengan orang lain. Nah, ini harus semua diperbaiki, ya, atau hubungan itu dipulihkan. Persiapan mental, kita harus siap menghadapi masa. Ya. Kalau di layar Zoom ini, ya kita nggak perlu gitu, ya, terlalu banyak tegang. Tapi berbeda kalau kita sudah ibadah onsite. Kita tuh bisa grogi, ibu-ibu, ya. Tetapi kita udah tahu, yang seperti yang awal tadi, kita udah kenal persekutuan kita. Kita mau melayaninya di mana. Kita udah terbayang, ya, siapa-siapa yang bakal hadir dalam persekutuan itu. Kita mengenal mereka satu persatu. Itu sangat membantu untuk kita menenangkan diri kita, percaya diri bahwa Tuhan akan menyertai kita. Juga saat berbicara di depan, jangan gugup, ya. Dan siap menghadapi suasana yang tidak terduga. Apa sih suasana tidak terduga? Misalnya, ketika kita sedang memimpin pujian, ya, sedang berbicara, memberikan prolog dari lagu, lalu ada
ibu-ibu yang HP-nya berbunyi ya, dan dia angkat, dia bicara di dalam. Nah, kalau kita tidak siap dengan itu, kita bisa fokusnya bisa terganggu ya. Atau tiba-tiba ada yang anaknya nangis ya, atau cucunya yang bawa cucu itu menangis. Dan juga siap dipuji dan dikritik. Nah, kok dikritik sih? Kan kalau ini ada yang bentar ya, saya admit. Ada yang admit nggak? Mercy bisa ya? Makasih. Sebab kalau saya admit ini jadi ininya berubah PPT-nya. Dipuji dan dikritik. Loh, kan aku udah melayani dengan sukarela. Masa kan harus dikritik? Tentu kritikan yang membangun. Mungkin suara kita kurang keras. Mungkin kita terlalu banyak menunduk, ya, kurang melihat ibu-ibunya. Nah, kalau kita dipuji, oh bagus ya. Nah, itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong bahwa kita nih MC terbaik, ya, tetap harus rendah hati. Lalu persiapan fisik, yaitu tubuh dalam keadaan sehat. Jika kita merasa kurang sehat, lebih baik ya digantikan dulu oleh temannya. Misalnya kurang 2 hari, aduh tiba-tiba demam nih, ya. Ya mudah-mudahan sih udah baik, tapi kan kalau misalnya nggak baik, kasihan yang menggantikan terlalu mendadak, ya. Dalam keadaan seperti itu lebih baik langsung dioper saja tugasnya. Sebab ketika kita bertugas, kita benar-benar harus fisik itu sehat, agar kita pada saat berdiri, kepalanya nggak pusing, ya, dan kita bisa fokus mencari informasi. Kalau secara virtual kita kelihatannya lebih mudah ya, kita tinggal SMS. Tapi kalau misalnya onsite di gereja kita bisa SMS, tapi ketika sudah di gereja kita harus cari ya. Cari orang-orang yang bertugas. Siapa saja. Lalu cari juga ini kebaktiannya wanita mau di kebun raya atau di gereja. Ya, acaranya apa? Refreshing, santai, atau PA. Kalau di gereja apakah sedang webinar, supaya ketika memimpin doa kita tuh tahu, oh kita mau webinar, ya sedang mau ada pembinaan, bukan firman Tuhan. Nah, kita juga harus tahu pendengar. Pendengarnya siapa aja. Ya, Mercy bisa admit. Nah, kemudian pengisi acaranya. Misalnya kalau di wanita dulu ada pengisi acara itu persekutuan wilayah 7, ya. Maaf, bukan persekutuan, vokal grup wilayah 7. Atau kalau di wanita kelompok Abigail misalnya ya, kelompok Hana yang nyanyi. Jadi itu sudah disiapkan seminggu sebelumnya. Dan pada waktu hari H-nya ditanya ulang, sudah siap belum? Ya, mau nyanyinya lagu apa? Nah, sasarannya kalau kita persekutuan wanita ya berarti sasarannya semua ibu-ibu ya. Tapi kalau ladies berarti MC tahu pesertanya adalah ibu-ibu muda. Nah, bentuk acara seperti yang tadi saya sudah katakan, renungan atau seminar atau panel, diskusi panel itu, atau acaranya itu refreshing dan sebagainya. Dan sebagai MC perlu tahu temanya itu apa. Tujuan dari tema apa? Kenapa harus tahu tema? Supaya bisa memilih lagu yang tepat. Ini dilakukan di dalam persiapannya. Sekarang kita sudah akan memasuki persiapan untuk acara. Mau tidak mau, ibu-ibu harus menyiapkan secari kertas. Dengan catatan di tangan kita, kita akan jauh lebih baik. Ya. Ketika kita grogi, kita bingung mau ngomong apa ya kalimatnya, tapi ketika kita grogi, terus kita bisa lihat di catatan. Oh ini loh, untuk kelancaran. Ya. Dan di catatan itu dituliskan semua, ya, di semua acara dalam ibadah. Jangan ada yang terlewat. Pilih lagu sesuai dengan tema renungan,
dan memperhatikan kalender gerejawi. Misalnya, sedang Paskah, Natal, atau hari Pentakosta, atau hari-hari Minggu Sengsara. Nah, perhatikan penempatan lagu dalam ibadah. Maksudnya begini ya Ibu-Ibu. Penempatan lagu itu, kalau misalnya kita mau memasuki firman Tuhan, ya pilihlah persiapan untuk firman Tuhan, pujiannya. Jangan menggunakan lagu-lagu untuk persembahan, ya persembahan kolekte. Tentu itu beda lagi, ya. Dengan penempatan lagu yang tepat akan lebih bermanfaat, lebih bekerja dengan baik untuk ibu-ibu yang mengikuti ibadah. Lalu MC juga harus menghayati dengan sungguh-sungguh nyanyian yang dipilih. Karena itu dalam persiapan di rumah lagu-lagunya harus dinyanyikan. Ya, jadi jangan udah deh tahu deh lagu begitu apa bagikan bejana, udah biasa nyanyi. Terus kita cuma tampil, pada waktu tampil kita nyanyi. Nah, itu kurang baik ya. Nyanyikanlah, latihlah itu semua ya, bagian data ibadah dari awal sampai akhir, dan kalau ada lagu-lagu dinyanyikan. Karena peranan nyanyian sangat penting dalam ibadah. Syair nyanyian juga harus jelas, benar, ya, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan dari syair itu menumbuhkan iman. Nah, komentar terhadap lagu seperti yang dilakukan Ibu Selvi tadi, itu sangat membantu sebelum memasuki nyanyian. Komentar bisa dilakukan sebelum atau sesudah lagu dinyanyikan. Ya. Komentar diharapkan dapat membantu penghayatan akan lagu tersebut. Ya. Ibu-ibunya makin jelas tentang lagu tersebut. Tapi yang perlu diingat, memberikan komentar tentang lagu, ya, jangan berkepanjangan. Memberikan komentar bisa dengan sekilas singkat, ya, menjelaskan penciptanya siapa atau sejarah terciptanya lagu tersebut. Lalu mengaitkan lagu tersebut dengan firman Tuhan. Misalnya lagu ini, ibu-ibu, biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Nah, ya itu lagu itu ada dan dikaitkan dengan firman yang ada. Atau lagu hidup ini adalah kesempatan ketika temanya bahwa segala sesuatu Tuhan yang menentukan dari pengkhotbah. Nah, pengalaman pribadi ya berkaitan dengan lagu tersebut. Ya, seperti Ibu Vera Siahaan ya, kemarin ini waktu kesaksian dia memberikan kesaksian tentang lagu itu menjadi berkat. Nah, ini juga bisa diangkat ketika ibu-ibu akan menyanyi sebuah lagu. Ibu-ibu katakan pada saya sedang susah. Doa saya merasa belum dijawab oleh Tuhan. Saya menyanyikan lagu ini dan lagu ini menjadi berkat. Mari ibu-ibu kita nyanyikan lagu ini dan kita hayati artinya. Itu contohnya. Komentar yang diberikan tidak usah terlalu panjang, ya, yang akan menghabiskan waktu dan membuat ibu-ibu menjadi lelah. Dan harus satu rangkaian yang terhubung ya satu sama lain. Variasi dalam bernyanyi dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Situasi kondisi setempat itu apa? Kalau kita sudah tahu waktu menyanyi hanya diberikan sedikit, 3 menit misalnya ya, karena mau ada acara seminar. Nah, kita harus bisa mengatur bagaimana dalam waktu 3 menit lagu itu menarik. Misalnya, ibu-ibu silakan berdiri semua. Mari kita menyanyikan dengan bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Itu kan bisa ya. 3 menit selesai, tidak usah diulang-ulang berkali-kali. Karena ini tujuannya adalah selain membina persekutuan, untuk mengikuti pembinaan. Atau variasinya dengan tepuk tangan. Atau memilih lagu yang pendek-pendek, ya medley. Tetapi ada beberapa lagu yang membangun suasana.
menjadi hidup, menjadi bersemangat. Atau ketika akan memasuki firman Tuhan, kita nyanyi lagu Mari Masuk, itu dengan tengah suara, ya. Jadi kita harus cocokkan, sesuaikan dengan lagu yang mau dinyanyikan dan penempatannya dalam tata ibadah itu di mana, ya. Nah, kalau memang itu perlu suara yang slow, ya kita harus slow. Ketika penyembahan awal, berarti harus slow, ya. Berarti kita pilih lagu-lagu yang slow. Nah, kemudian bisa gerakan tangan disesuaikan dengan syair lagunya. Atau bersahut-sahutan pria dan wanita, kalau misalnya ibadahnya bersama, ya, pria dan wanita. Atau sebelah kanan dan sebelah kiri tangan saya, ya, menyanyi dengan bersahut-sahutan. Nah, berikutnya, menyiapkan penata layan doa. Siapa yang memimpin doa pembukaan dan doa syafaat, ya. Dulu ada ini, ya, doa syafaat itu ibu-ibu yang hadir, ya, dalam ibadah wanita. Doa pembukaan MC. Tetapi kemudian ibu-ibu merasa takut kalau disuruh doa pembukaan. Jadi bung ambung datang. Nah, diharapkan di masa akan datang di antara ibu-ibu tidak takut lagi untuk menaikkan doa syafaat, ya. Sekarang udah dimulai dari BPU Sindah. Nah, bagaimana posisinya? Kalau ibu-ibu diminta menjadi MC dalam 10 hari pekan doa itu, ya, berarti kalau berdoa posisinya berlutut bagi yang bisa. Bagi yang dengkulnya sakit, ya duduk saja. Nah, atau berdiri. Lalu bagaimana caranya? Apakah doa syafaatnya itu mau langsung di kelompok kecil, kelompok besar, atau spontanitas, ya. Spontanitas nggak usah ditunjuk, langsung si A berdoa, habis si A berdoa, si B berdoa, ya, dengan pokok-pokok doa yang sudah ditampilkan di slide. Misalnya ada tiga pokok doa syafaat, setiap orang di doa itu didoakan oleh satu orang. Jadi berarti ada 3 orang. Spontan, ya ibu-ibu. Nah, itu contohnya. Persiapan acara kesaksian. Ini ternyata sangat penting, ibu-ibu, ya. Sudah diumumkan 1 minggu sebelumnya, ya. Sebelum mulai ibadah sudah dihubungi personelnya. Jadi ingatkan kembali. Lalu diumumkan diberi batas waktu maksimal 5 menit, ya, maksimal 5 menit, supaya waktu yang ada tersedia dalam ibadah itu untuk kesaksian tidak digunakan oleh 1 orang, tapi bisa beberapa orang dengan batasan waktu. Karena itu diberitahu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, kalau mau bersaksi, ya, tulis poin-poinnya saja. Nah, metode kesaksian bisa juga dilakukan dengan cara berdialog antara MC dengan jemaat. Misalnya, MC berhadapan dengan Ibu Tita. Nah, MC bertanya, Ibu Tita, apa yang ingin Ibu sharingkan hari ini? Lalu dia cerita, oh ya waktu itu saya sakit, begini-begini. Nah, MC sudah menyiapkan pertanyaan berikut. Jadi dia yang meng-cut gitu, ya, kalau dia udah mulai panjang-panjang kemana-mana, langsung di-cut. Bagaimana perasaan Ibu pada waktu sakit, pada waktu ditinggalkan suami misalnya, ya. Lalu apa yang ibu-ibu lakukan pada saat hati Ibu goncang? Siapa yang memberikan pertolongan Ibu? Apa komitmen Ibu setelah mendapat pertolongan Tuhan? Nah, itu sebagai contoh saja, ibu-ibu. Kemudian kita beranjak pada acara pokok. Bentuk acara bisa macam-macam, ya, diskusi, role play, persekutuan doa, eksposisi atau ceramah, PA. Lalu perkenalkanlah pembicara pada awal persekutuan jika belum dikenal. Lalu kalau seminar, apakah perlu moderator? Berikutnya, ada persembahan, siapkan ayat firman Tuhan. Sebelum atau sesudah firman Tuhan, persembahan itu, kolektornya
disiapkan, ya. Kolektornya mau siapa? Sudah dijadwal biasanya. Kemudian kalau ada jemaat yang baru diperkenalkan. Lalu ada pengumuman. Nah, ini semua siapa yang menyiapkan? MC yang menyiapkan. Penutup, sesudah ada penutup, pengumuman kita tutup. Ya, awalnya sudah bagus, nah tutuplah ibadah itu ya, dengan cara yang tepat dan hindarkan dari kesalahan. Hindarkan dari kesalahan. Kenapa begitu? Sebab ketika kita sudah bagus ya dari awal, pertengahan sampai akhir, waduh hampir sempurna. Ternyata ada satu kepleset ya kalimat, kita tuh rasanya malu. Seperti saya, misalnya ya, udah kayaknya udah bagus ya dalam ibadah umum gitu ya. Aduh itu doa berkatnya lupa misalnya ya ibu-ibu ya. Nah itu udah merasa kita tuh tidak lengkap, tidak sempurna dalam pelayanan. Nah, jadi kalau awalnya itu sudah bagus, kemudian tengah, dan ditutup akhir dengan indah. Ya. Klimaksnya udah selesai, udah beres. Dan tidak ada kesalahan. Itu yang membuat hati kita tenang. Nah, ibu-ibu, memang saya buat pelatihan MC itu untuk ibadah onsite. Ya, kalau nanti pandemi ini berlalu, kita kembali ibadah onsite. Ya, nah, tidak lagi pakai Zoom misalnya. Ibu-ibu sudah siap. Ya, kalau menggunakan Zoom memang tidak perlu terlalu banyak cerita. Ya, terlalu banyak acara-acara yang kita siapkan. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan ya draft kata ibadahnya, ya. Kemudian dibantu ujiannya dengan video, ya. Kecuali ada ibu-ibu yang mau menyanyi, ya seperti Bu Selvi tadi. Tetapi tidak semua ibu-ibu siap untuk itu. Nah, jadi kalau menjadi MC di Zoom ibadah virtual itu lebih mudah, ibu-ibu ya. Tidak terlalu banyak catatan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu. Ini adalah pengetahuan dasar, ya. Pengetahuan dasar, dan kalau ibu-ibu mengikutinya, makin lama ibu-ibu akan makin terampil karena sering ya mau menjadi MC. Makin lama kita makin percaya diri untuk tampil di depan ibu-ibu maupun di dalam persekutuan wilayah, ya. Contohnya saja guru-guru ya, ibu guru yang biasa ngajar di depan anak-anak, ketika harus memimpin di depan, rasanya groginya itu udah berkurang banyak deh. Yang sudah biasa tampil bicara di depan umum, tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita yang biasa menghadapinya dapur, terus mesti tampil di depan, nah itu kita harus persiapan ekstra. Jangan takut, pasti bisa ya. Lebih-lebih kalau sering jadi MC ya, semakin kita itu menguasai ya, menguasai situasi keadaan yang ada. Kalau ibu-ibu berdiri di depan mimbar di gereja ya, menjadi MC, mata ibu harus melihat ke depan ya, melihat ibu-ibu yang lain supaya nggak grogi. Kan awalnya shalom ibu-ibu sambil tersenyum ya, angkat wajah kita ya, jangan baca ngelihat catatan aja ya. Sekarang memang lebih enak ya, lebih mudah karena ada catatan di slide layar itu. Kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi usahakan MC itu jangan nunduk aja atau ngelihat ke atas karena malu, atau ngelihatnya ke samping, ke tembok. Lihatlah wajah ibu-ibu yang cantik ya, pandanglah mereka. Kita harus menguasai keadaan, bahwa kita tuh diberi kepercayaan ya sama Tuhan, dan Tuhan menyertai saya pasti bisa. Kalau dari dalam hati kita tenang, maka kita pun akan lancar, bicaranya enggak salah-salah ketika mengucapkan, mengajak ibu-ibu. Lalu suara,
Ya, suara penting ya ibu-ibu ya, intonasi suara. Mungkin saya di sini biasa teriak-teriak kali ya sama anak-anak dulu. Jadi suaranya selalu kenceng. Nah, ibu-ibu yang tidak biasa bicara keras ya, paling yang biasanya halus kalau bicara. Kalau menjadi MC, kita harus bersuara, gunakan suara perut ya. Karena ibu-ibu itu alat di tangan Tuhan yang akan membawa jemaat untuk bertemu dengan Tuhan ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Harus menciptakan suasana di mana ibu-ibu itu terberkati melalui pujian-pujian tadi. Ya. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, yang tadinya kita di rumah habis berantem gitu ya, atau habis sedih karena dibentak sama anak misalnya, itu bisa hilang, terhibur. Karena menyatu dengan puji-pujian yang disampaikan oleh MC, disampaikan oleh jemaat. Ya, jadi ada kepercayaan diri, keberanian dan suara. Bukalah mulut kita, ya. Jangan kita pengen ajakin ibu-ibu nyanyi, ayo ibu nyanyi, biar keras ya. Tapi kita sendiri suaranya pelan-pelan, ya. Gunakan suara kita yang bisa terdengar oleh orang lain. Itu saja ibu-ibu ya. Ini memang pelatihan dasar, tetapi sangat bermanfaat, saya tahu dengan pasti itu ya, karena sudah dialami oleh ibu-ibu BP wanita yang dulu, atau ibu-ibu yang di wilayah ya, lama-lama mereka pada jago kok jadi MC-nya. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Kalau saya jawab, bisa juga ibu-ibu yang sudah lama menjadi MC membantu menjawab, menceritakan pengalamannya jadi MC, boleh. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya mau nanya. Halo, saya Bu Sukis. Ya, Esther, silakan. Saya misalnya saya dapat tugas nih untuk jadi MC ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu kayak lagu-lagu itu harus kita yang cari. MC-nya di mana nih? Di Zoom ya? Di Zoom atau kalau onsite di gereja? Beda. Ya, dua-dua. Ya, MC yang cari lagunya. MC yang cari lagunya. Lagu itu Ya, betul ya, Tri ya? MC ya, Ibu ya? MC yang cari lagu. Ya, betul. Sama Infokus ya. Misalnya kita udah dapat lagunya, lalu kita distribusinya ada yang putus. Suaranya putus-putus, Ibu Esther, maaf. Bisa diulangi. Kalau lagunya udah dapet, lalu kita harus berhubungan sama Infokus. Ya, dilaporkan ke Infokus supaya misalnya, oh saya mau nyanyi apa itu lagu Tuhan Allah Hadir, ya. Nafi Rohani nomor sekian misalnya. Ibu Esther, info ke bagian Infokus. Nanti bagian Infokus yang akan ketikan itu di slide-nya, di PowerPoint. Itu biasanya berapa lama tuh sebelum kebaktian? Maksudnya berapa hari? 1 minggu sebelumnya, atau kalau sekarang kan memang jadwalnya udah keluar, 7 hari juga lebih baik, 2 minggu sebelumnya, boleh, atau sebulan sebelumnya udah pilih lagu, itu lebih baik lagi gitu. Nggak bisa misalnya cuma 2 hari gitu. Oh ya jangan, nggak boleh, kasihan yang ngetik itu di bagian PowerPoint-nya ya, minimal 1 minggu sebelumnya. Kan itu kalau nulis di PowerPoint membutuhkan banyak waktu ya. Jadi jangan 2 hari sebelumnya, makanya kalau ada misalnya, oh suami mau ngajakin jalan-jalan nih, ternyata kok aku tugas ya, mendadak banget, kurang 3 hari. Tetap tanggung jawab kita untuk memilih lagu, ya, untuk mengetik itu harus tetap dikerjakan, ya. Jadi yang ditinggalin gantinya tugas aku, dia udah nggak usah pusing lagi nyari lagunya, ya.
sudah ada lagu itu, dia tinggal pelajari. Begitu ya Ibu Esther? Thank you. Terima kasih. Ada lagi nggak? Ya, kalau bisa kasih tahu cancelnya itu jangan kurang sehari dah, kasihan deh. Kecuali urgent ya, tiba-tiba tuh sakit yang dia nggak bisa apa-apa. Kita harus siap membantu. Siapa yang siap membantu? Diharapkan MC senior itu, yang udah senior, ya, yang sudah biasa itu nge-backup gitu. Jangan memaksakan lu ya yang gantiin, padahal dia baru jadi BP, belum pernah jadi MC misalnya, kasihan kan, ya. Jadi diharapkan yang nge-backup itu yang udah senior lah untuk membantu. Silakan yang mau bertanya lagi, begitu ya Ibu Esther ya. Kalau nanti ada yang nggak jelas bisa tanya lagi. Ya, Ciriana, gimana Ciriana? Itu kalau milih lagu kan harus kalau ada yang kasih ini apa? Tema khotbah. Harus sesuai. Nah, itu harus sesuai dengan tema khotbah kan? Bisa minta ke pendeta dong. Oh, bisa sih, itunya jadwalnya. Minta ke pendeta. Enggak, memang jadwalnya. Cocok sama tema khotbahnya gitu. Iya, betul. Memang harus cocok dengan tema khotbah. Jangan sampai misalnya temanya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Minimal ada satu lagu tentang Tuhan adalah gembalaku. Harus ada ya. Lagu tema song ya. Jadwal biasanya udah dibuat setengah tahun sebelumnya sih Ci, untuk tema-tema umum, gereja ibadah umum. Kalau majelis Ciriana lebih gampang lagi jadi MC-nya, liturgosnya ya. Enggak juga Bu Sukis, enggak juga ya. Saya juga kita selalu kesulitan untuk cari lagu-lagu, biasanya dibantu sama BP atau wilayah gitu. Kayak saya kan sama sekali nggak mengerti loh, bukan yang nggak mau, nggak ngerti tentang lagu itu judul apa semua, biasanya dibantu. Tapi memang kita nggak tahu. Karena kita nggak terlalu hafal gitu loh, maksudnya kan lagu banyak banget. Kita memang tidak tahu. Iya. Tapi gini lagunya yang biasa-biasa aja yang tahu. Kalau misalnya dari lagu dari Nafiri Rohani itu ada daftar isinya Vera Ciriana. Iya. Daftar isi menghadap Allah, lagu-lagu panggilan, pujian, lihat aja di daftar lagu. Ya, di sini semua ada untuk membantu kita. Majelis kalau mau milih lagu untuk ayat persembahan ya. Di sini udah dikelompokkan gitu, lagu-lagu untuk persembahan. Atau di NKB, Kidung Jemaat. Biasanya ada itu, Ci. Bu Sukis, mau Ya. nanya, kalau misalkan milih lagu melalui ngikutin tema gitu ya? Ya. Temanya gitu. Ya. Ya, ikutin tema. Maksudnya ngikutin tema gitu ya? Ya. Ya, makasih. Ya betul, makanya wilayah juga kan tiap bulan juga ada temanya. Nah itu gimana ya temanya apa? Tentang kasih Allah yang berkorban untuk kita. Berarti lagunya itu ada kata kasih. Ya, cari lagu tentang kasih. Kan banyak tuh lagu tentang kasih ya. Atau yang terutama dalam hidup ini. Kalau Allah sudah berkorban untuk kita, berarti kita harus berterima kasih, mengutamakan Allah dalam hidup kita. Jadi cari lagunya itu sesuai dengan tema, dicari itu ada kasih, berkorban, berarti saya harus berterima kasih sama Tuhan. Kasih Allah itu kudus. Ya. Begitu ya, Ibu-ibu ya? Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi Ibu-ibu? Terima kasih Ya. Bu Suki. Ya, Cipera sama-sama. Nanti ada PR-nya ya Ibu-ibu ya. Ini kan diberikan waktunya 1 jam ya, setengah 3 sampai setengah 4. Ya kalau saya sih nggak masalah, kan di rumah ini. Ada yang masih bertanya dulu nggak? Mau tanya Bu Ya, Sukis? silakan. Kalau ibadah wanita, kalau secara virtual sih untuk minggu depan sudah dikasih tahu ya tema siapa yang mau iniin gitu kan, yang mau membawakannya.
Ya, Nah, untuk wilayah biasanya kan sebulan sekali ya. ya, Nah, terus tiba-tiba nanti katakanlah biasanya kan wilayah itu 1, 2, 12. Ya, saya ketepatan di wilayah 12. Nah, tiba-tiba mungkin dari ketua wilayah atau siapa gitu yang kasih info, tolong deh Ibu yang bikin jadi MC gitu ya. Nah, kan temanya kan biasanya kan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya baru diinfokan oleh gereja ya. enggak lah. Untuk Zoom, link segala. Jadi, nah, maksudnya kalau kita mau tahu, apalagi kita kan yang ditunjuk harus mempersiapkan Iya, minimal 1 iya, minggu betul. atau ya. Nah, itu kepada siapa kita harus menanyakan tema apa segala macam, siapa yang ininya yang membawakan firman atau ya itulah kira-kira seperti itu supaya tidak kaget gitu kan ke mana kita harus bertanya gitu untuk itu Bu Sukis. Ya, biasanya dari pengurus Pedanka ya, pengurus wilayah udah memberitahu Ibu tema-tema wilayah itu sebetulnya juga udah ada sampai nanti Desember udah ada semuanya gitu. Di Rohaniwan ada. Terus sih kalau ada pertemuan pengurus wilayah biasanya diberitahu juga ya Ibu Sri kalau ada kumpulan pengurus wilayah rapat dilatih bersama lagunya. Ada, tapi kemarin tepatnya wilayah 12 MC-nya mendadak, nggak Bu Febri. Oh iya, Bu Febri masih pergi ya. Lalu, jadi mendadak 2 hari baru belum ada persiapan gitu. Ya, oke. Memang kalau onsite biasanya wilayah sudah ada liturginya, ya. Supaya itu menolong jemaat-jemaat bisa menjadi liturgos, tinggal baca ya. Tetapi di sini yang saya ingin tekankan, biarpun kita sudah ada liturgos tinggal membaca, jangan dilupakan yang tadi keterampilan sudah saya berikan ya, dengan tetap berpakaian yang rapi, percaya diri, ditata perkataannya, ya, tetap punya rasa sopan hormat terhadap audiensnya, betul ya. Walaupun ada kertasnya dan intonasi suara, ya. Jangan datar. Kalau kita datar terus pelan-pelan, orangnya juga ngantuk nanti, ya. Harus bersemangat bersuaranya. Jangan pelan-pelan. Tuhan kan udah kasih kita tenaga, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, ya. Berarti kita kalau udah jadi MC tuh rela, capek. Menyanyi itu capek ibu-ibu, ya enggak? Menyiapkan, ya. Itu cara kita mengasihi Tuhan selain memberikan persembahan dengan pujian, dengan tenaga pikiran kita melayani Tuhan, ya. Itu contohnya. Jadi kalau di wilayah memang kalau keadaan tidak darurat, sebetulnya itu sudah diberikan Bu Vera, ya, ke ketuanya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya ada ini, ya Ibu cari kalau udah mendadak begitu, temanya apa, terus lihat Alkitabnya apa, bacaannya, Ibu carilah lagu-lagu yang mengenah ke lagu itu. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Oke. Bu Sukes mau tanya, kalau pakai Zoom tuh kalau wilayah kan bukan MC-nya kan yang ini ya Bu, yang ngambilnya. Dari yang khotbah apa yang namanya Bu? Apa lagu-lagunya Bu? Ya, lagu-lagunya. Kan pakai Zoom kan bukan suara ya, pakai YouTube. Rata-rata kan pakai YouTube. Gitu. Iya betul, pakai YouTube. Tapi pakai YouTube pun itu udah dipilih lagunya Bu. Iya, iya. Tapi itu sok mendadak gitu loh ngirimnya gitu. Iya, ya. Ya memang kalau mendadak itu ya agak gimana ya, bingung juga sih kalau mendadak-mendadak. Iya, makasih Bu Sukes. Kalau memilih lagu di YouTube, ibu-ibu tinggal tulis aja misalnya, mau kasihnya seperti sungai, judulnya ditulis gitu. Nanti keluar tuh banyak siapa penyanyinya. Iya Bu, makasih. Ya. Makasih Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Ada lagi Bu Ibu, waktunya udah 3:30. Gimana Ibu Silvi?
Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau Ayo. mau menambahkan dari pengalaman tuh jadi MC tuh perlu ini loh Bu Sukes, monggo. Kalau tidak ada Ibu-Ibu, saya akan berikan PR-nya, tapi nanti akan saya kirim ya PowerPoint-nya ini. Nanti Ibu Selvi yang akan kirim ke Ibu-Ibu ya. PR-nya ini memang nggak susah sih Ibu-Ibu PR-nya. Tadi aku udah share screen belum ya? Belum muncul. Ya udah muncul. Ya. PR-nya adalah memilih lagu dan memberikan komentar terhadap lagu sesuai dengan tema di bawah. Ya. Jadi Ibu-Ibu, saya akan kasih tema, Ibu-Ibu tugasnya memilih lagu yang sesuai. Satu lagu aja, ya, satu lagu, satu bait saja. Lalu Ibu-Ibu sudah tulis komentar untuk lagu-lagu, untuk lagu itu ya. Misalnya bebas dari kuk perhambaan ya, ini temanya. Ada pilihan ya, Ibu-Ibu boleh memilih beberapa tema. Beberapa tema. Ibu boleh bebas mau milih yang mana ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6. Ada 6 lagu Ibu-Ibu ya. Baru 2, Bu Sukis. Iya, nanti saya kasih berikutnya. Jadi ada 2 tema, Ibu-Ibu pilih lagu. Satu lagu aja, karena ini kan tujuannya minggu depan itu praktek. Jadi Ibu-Ibu, seperti Ibu Selvi tadi, ya, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema ini. Kita akan angkat pujian tentang hidup ini adalah kesempatan. Ibu tidak kasih komentar dulu, ya. Tapi komentarnya mau nanti nih, setelah lagu dinyanyikan. Lagu selesai dinyanyikan, Ibu-Ibu baru bilang, Ibu, hidup ini memang anugerah Tuhan. Hari ini kita ada, mungkin besok-besok kita tidak ada yang tahu. Saat yang ini kita punya adalah kesempatan Tuhan berikan. Karena itu jangan sia-siakan. Pendek aja Ibu-Ibu ya. Jadi bisa di depan sebelum dinyanyikan, bisa juga di belakang. Apakah sudah bisa mengerti tugasnya Ibu-Ibu? Mengerti. Ya. Cari satu lagu yang sesuai dengan tema. Ya, temanya boleh milih, nanti saya kirim ya PowerPoint-nya. Terus komentar, ditulis komentarnya. Bagi ibu-ibu yang sudah bisa menggunakan PowerPoint, boleh ditulis ya. Bagi ibu-ibu yang aku mah kaptek deh, nggak apa-apa. Ibu kirim aja lagunya, nanti saya ketikin. Saya ketikin di PowerPoint lagunya. Nanti ketika ditampilkan, ibu-ibu tinggal memberikan komentar. Begitu ya Ibu-Ibu ya? Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Kita ketik ya Bu. Hah? Lagunya? Lagunya diketik. Enggak usah, lagu nanti memberi laporan aja kepada saya. Saya mau nyanyikan lagu ini. Nanti saya yang ketikin. Tapi bagi ibu-ibu yang mau ngetik sendiri, sudah bisa menggunakan PowerPoint. Karena kemarin ini kan ada ibu-ibu yang ikut pelatihan. Boleh mau pakai PowerPoint-nya. Mau dipraktekkan PowerPoint-nya boleh. Tapi bagi ibu-ibu yang kemarin tidak ikut pelatihan, ya, wah susah-susah amat mau jadi MC, nggak usah dipikirin itu, ya. Ibu-ibu tulis aja di kertas, fotoin ke saya. Nanti saya tinggal ketikin di PowerPoint-nya. Paham Ibu-ibu? Juga Kenapa? Komentarnya juga ikut ditulis. Oh, komentarnya? Enggak.
ibu yang nulis untuk ibu sendiri, nggak usah ditampilkan di depan. gitu. Ya, yang akan saya bantu itu, misalnya Ibu Vera pilih lagunya, pilih temanya bebas dari perhambaan, kuk perhambaan. Terus udah pilih lagunya dalam apa tuh yang dalam dosa gelap Tuhan dalam dosa tenggelam tuh yang Tuhan membebaskan. Terus ada lagunya kan dari Nafi Rohani. Nah, saya yang tulis itu, nanti ibu yang komentarin, ya. Jadi tugas ibu-ibu memilih lagu sesuai tema. Temanya pilih aja satu, memberikan komentar. Komentar singkat. Komentar itu bisa melengkapi lagu, makna lagu, bisa juga sejarah dari lagu tersebut, tapi disingkat. Ya, ingat kalau itu tuh jangan berlama-lama memberikan komentarnya. Ya, itu saja ibu-ibu. Terima kasih. Mau nanya. Oh ya, oh ini Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ya. Mau nanya itu nanti lagunya cukup 1 bait saja. Ya. Sebagai contoh atau memang maksudnya yang model kayak Zoom itu pakai video gitu? Oh, kalau mau pakai video gitu, mau seperti itu boleh nggak apa-apa. Berarti sebelum videonya itu diklik ya, Ibu Dewi kasih komentar dulu. Ya, supaya jangan seperti kita baca aja begitu. Ibu kita akan angkat pujian dengan menyanyi di rumah masing-masing dengan lagu Kasihmu Aku Rindu Tuhan ya. Dari video klip ini. Nah, Ibu Dewi kasih komentar dah. Seperti kita rindu ya kepada anak kita. Tuhan juga rindu kepada kita. Begitu ya, Ibu Dewi ya. Boleh mau pakai video call? Enggak, maksud saya kan nanti pelatihannya kan waktunya terbatas nih minggu depan. Ya. Kalau misalnya memang mau disepakati nggak pakai video, kan biasanya video lama. Ya udah 1 bait gitu. 1 bait aja videonya. Videonya jangan yang panjang 5 menit itu ya, Bu Dewi ya. Ya. Iya, iya. Kan ada orang yang nyanyi. Terus itu kan kalimatnya kan udah tahu kan Dewi. Nah, tugas Bu Dewi adalah memberikan komentar, ya. Jadi ibu-ibu di sini tidak menyanyikan lagu tersebut ya ibu-ibu ya. Tugasnya hanya memberikan komentar terhadap lagu dan lagu itu sesuai dengan tema. Oke, iya. Gitu ya. Nah, beda kalau nanti ibadahnya onsite, ibu-ibu harus nyanyi juga ya kalau di gereja. Tapi kan ada singer ya, singer yang akan nyanyi lebih keras. Tapi ibu-ibu juga harus menghayati, jangan singer nyanyi, ibu-ibu ke sana kemari, noleh ke atas ke bawah matanya. Ya tetap menyanyi dan menghayati, menjiwai lagu tersebut. Begitu ya ibu-ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Terima kasih. Buat ibu-ibu yang sudah bertanya, terima kasih. Jadi pilihannya boleh mau pakai video, ya. Tetapi mungkin nggak, kalau pakai video itu cuma sedikit aja ya, nggak bisa 5 menit. Ini kan ada 24 ya. Kalau ibu-ibunya nggak bisa, aku nggak bisa, nggak usah pakai video, nggak apa-apa ya. Yang penting apa? Ibu bisa menkomentarin lagunya. Oke, ibu-ibu. Mau tanya Bu Suki sebelum. Ya. Ini mau tanya. Biasanya kan kalau lagu puji-pujian itu kan suka, kalau apalagi kalau sudah dihayati betul-betul gitu ya, suka jadi nangis gitu kan, suka jadi keluar air mata gitu. Seorang MC itu harusnya gimana ya untuk, terutama kalau saya itu kalau nyanyi apalagi memuji Tuhan itu kayaknya tanpa disengaja juga otomatis suka keluar air mata. Jadi terkadang jadi ya gimana ya, suara kita mungkin jadi berubah atau apa namanya, kadang jadi kita nggak konsen juga kali ya. Betul. Nanti berlatih aja ya Bu ya, pas jadi MC-nya, menguatkan diri. Ya boleh kita terharu, tapi jangan terus sampai nangis sesenggukan, jadi nggak fokus. Jadi nanti ibu-ibunya mana nontonin kita. Oh kenapa ya Ibu Vera kok nangis gitu. Iya betul. Ya jadi kita sebisa mungkin menguasai diri, jangan sampai suara kita berubah, jangan sampai nangis ya. Paling ya kayak keluar mata, kayak tadi saya nyanyi Hidup Indah Kesempatan, saya juga keluar air mata, tapi ya terus nyanyi gitu.
Ya. Iya, istilahnya jadi terbawa perasaan juga kan gitu. Iya. Ya, makasih Bu Suki. Ya, Ciriana siap ya PR-nya ya. Oke, terima kasih banyak Ibu-Ibu buat kehadirannya. Nanti minggu depan kalau masih ada yang belum jelas tanya aja ya. Kalau jadi MC jangan pakai kaos ya Ibu-Ibu ya. Kalau misalnya mau pakai kaos, dalamnya pakai blazer lagi ya. Karena kita itu kan berdiri di depan ya, dilihat banyak orang. Lihat aja presenter-presenter itu kan pada manis ya, rapi, bajunya nggak usah yang mahal-mahal, tapi itu rapi gitu. Ya, begitu saya kembalikan pada Ibu Selvi. Ya, terima kasih Bu Sukis untuk Ya. pelantikannya pada sore hari ini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi Rabu depan dengan jam yang sama, yaitu 2.30 ya, setengah 3 ya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu semua. Ternyata ini banyak perwakilan dari wilayah, dari Usinda, dari Ladies dan WGK sendiri ya. Terima kasih, kiranya pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Jangan pernah menyerah ya ibu-ibu ya. Semangat terus, dan dalam kita ber-MC itu memang kita perlu tahan malu gitu ya ibaratnya. Jadi berani, harus berani. Karena kalau kita nggak berani mempraktekannya ya kita nggak akan bisa-bisa. Jadi untuk di depan dimohon jangan pada takut nanti pada nggak datang ya. Jadi kehadirannya tetap kita harapkan semuanya yang pada saat ini datang untuk datang kembali pada Rabu yang akan datang ya. Tuhan memberkati semuanya dan kami minta Bu Sukis untuk menutup acara ini. Ya, saya minta maaf sama Ibu Sulanti Prawira ya, saya lupa kasih link. Soalnya ya Bu Sulanti. Ya Bapak. Baiknya tadi pas, oh iya Bu Sulanti kok belum dikasih link, karena ini link Bu Sulanti adanya di majelis ya. Saya lupa, Japri, maaf ya Bu Sulanti ya. Nanti ingetin ya Bu Selvi, kalau linknya udah dapat ya, atau Bu Vera minta tolong ya Bu Vera Wati Sakaria ya, Bu Diana. Baik Bu, baik. Untuk kirim linknya ke Bu Sulanti ya. Karena tadi ada webinar juga, jadi saya agak ikut itu, ada tugasnya juga gitu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih banyak Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan, dan biarlah melalui pembelajaran pelatihan MC ini boleh membekali diri kami, agar kami dapat menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik, menyiapkan diri, dan bersungguh-sungguh ketika kami mendapat tugas sebagai liturgos atau MC dalam persekutuan wilayah, ataupun dalam tugas majelis, ataupun persekutuan wanita, ladies, dan seterusnya. Biarlah kami boleh selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan senantiasa Bapa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami melayani Engkau. Berkatilah Tuhan ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan MC ini. Buatlah mereka percaya diri, mereka mampu Tuhan, dan Tuhan mau tutup kelemahan mereka. Tuhan mau berkati, supaya pada waktunya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang indah, yang boleh membawa jemaat datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, dan berkatilah ibu-ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya kembali dalam rumah tangga. Kiranya berkat dari kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai, menolong, dan menguatkan kami. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Boleh nggak ambil foto dulu, Pri, untuk semuanya? Kalau bisa. Semuanya atau mukanya ya keluar dulu ya sebentar ya. Bu Sri malah nggak ada. Udah Cisugis? Belum, Mam Devni. Mercy. Ya, Mercy siap foto. Udah, Mer.
Saya nggak bisa foto, Mas, saya yang foto. Oh, udah saya foto. Oh gitu, udah saya foto. Oke deh, ya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Bye. Terima kasih, Ibu-ibu. Tadi ada Ibu Tanti Halim masuk, udah di admit, tapi dia nggak masuk ya. Iya. Udah di admit semua, muter-muter aja. Muter-muter. Ini tadi kamera susah mau dibuka, saya udah klik buka kamera lama nggak mau. Betul. Oh, belakangan agak begitu ya. Tapi saya recording sih tadi barusan karena inget Ibu Sulanti. Wah, Ibu Sulanti belum datang nih. Saya recording. Si Vera yang kasih tahu saya. Oh, Ci Vera. Oh, ya. Oke deh. Nanti titip Ci Vera aja deh ya. Takutnya saya lupa, nggak enak nanti kalau lupa. Cis nanti minta itu ya slide-nya yang tadi ya kirimnya. Ya, nanti dikirim ya. Oke, Ibu-ibu, Tuhan berkati. Selamat bekerja ya. Dah. Tuhan berkati. Halo,